Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu, takbir. Allahu Akbar, masyaallah. Ibu, mau cakep tuh, mau cakep. Sekarang gampang kalau mau cakep tinggal pantun. Makan durian dan dawet ayu. Bapak ibu yang keren, I love you. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran tentunya kepada Bupati Asahan, Bapak Taufik Zainal Abidin, SSMSI beserta Ibu Yusmila Indriati. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Juni Rianto, salam hormat Tuan Karya Ibu. Tentunya Bapak Sekretaris Daerah, beserta Ibu dan juga selaku Ketua DKM Masjid yang kita Masya Allah, dan seluruh para Forkopimda Kabupaten Asahan. Baik, hari ini saya terharu akhirnya sampai juga di Asahan, sebuah kabupaten yang sangat legend yang sejak SD saya dulu ya. Saya pelajari di sekolah dan akhirnya sampai di sini. Jadi masih merinding, tidak habis-habis ini. Ya Allah. Ibu, yang di atas, terdengar suara saya Bu? Alhamdulillah. Di belakang juga? Ya, mudah-mudahan terdengar dengan baik. Insyaallah ya. Iya. Pak Taufik, yang ini dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan dulu salam hormat dari suami saya di Jakarta tidak bisa hadir, tapi saya ingin memperkenalkan namanya ya. Karena banyak orang menyangka Dahlan itu nama suami saya, padahal Dahlan itu nama ayah saya. Jadi Aisyah binti Dahlan. Suami saya, boleh saya kasih lihat di televisi ya. Ada juga televisi di luar ya, kan? Ya. Suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi. Ini suami saya Bapak Ibu. Ini foto 33 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lebih senior bukan kami ya. Kami menikah di Jakarta 9 Februari tahun 1992. Dulu sewaktu baru menikah, suami saya tanya sama saya, kenapa kamu tetap pakai nama ayahmu? Dahlan maksudnya, tidak diganti Aisyah Priyanto. Saya bilang, dalam Islam, nama perempuan sampai mati menyandang nama ayah. Terus suami saya tanya, kenapa begitu? Saya jawabnya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu persisnya maunya Allah apa. Tetapi yang saya tahu hikmahnya. Dia tanya, apa hikmahnya? Hikmah, salah satu hikmahnya adalah tetap pakai nama ayah, tidak pakai nama suami, karena kalau ganti suami tidak usah ganti nama. Betul Bu? Setuju banget. Kecuali di dalam ya instansi mungkin nama kita darinya nyonya baru nama suami gitu ya. Baik, hari ini alhamdulillah ya ada judul yang diberikan oleh panitia tentang sabar dan syukur ya. Ibu bersyukur dapat suami Bu? Alhamdulillah. Ibu juga bersabar terhadap suami Bu?
Dan itu sesungguhnya adalah ciptaan Allah, sunnatullah. Ya, memang dari ujung rambut sampai ujung kaki, laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun tidak sama laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Sini ada guru-guru kita, para alim ulama, ketua Majelis Ulama Indonesia juga. Ya, kita bisa bertanya kepada mereka, betulkah memang penciptaan manusia laki-laki dan perempuan itu Allah sengaja membedakan? Ya, bisa ditanya dan pasti jawab yang betul. Untuk apa? Agar saling mensupport, agar saling memberikan dorongan atau saling menutupi apa yang kita tidak punya. Ya, seperti itu ya. Tadi Pak Taufik juga bilang, kita bicaranya banyak, betul Bu? Kenapakah itu? Ini karena otak. Ini karena otak. Ini ada gambar otak. Ibu lihat gambar otak. Atau kalau Bapak Ibu tidak lihat gambarnya, coba saya minta semua pegang kepalanya, usap-usap dulu kepalanya. Bagus. Pertanyaannya, Ibu, punya otak? Punya. Takut lupa. Jadi Allah ciptakan otak itu ada otak besar dan ada otak kecil. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada teman sejawat dokter gigi atau teman-teman yang bekerja di kesehatan, pasti sudah belajar gigi. Kemudian juga otak terbagi dua. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Jadi barulah tahun 99 itu para ilmuwan meneliti, walaupun sudah ada dalam Al-Quran tentang perbedaan pria wanita, tapi ilmuwan baru meneliti tahun 99 sampai tahun 2000. Apa yang didapat? Yang didapat ternyata tadi karena otak ada kiri dan kanan. Otak bicaranya laki-laki Allah ciptakan itu diletakkannya di otak kiri bagian belakang. Coba pegang dulu Bapak Ibu, otak kiri bagian belakang. Itu Bapak-bapak ya. Laki-laki otak bicaranya di situ Pak. Izin Pak. Perempuan otak bicaranya Allah ciptakan kiri belakang ditambah kanan belakang. Coba pegang dulu otaknya Bapak Ibu. Begitu memang Pak. Inilah yang mendasari perempuan lebih banyak bicaranya, ya, lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Sambil Pak. Sudah semuanya begitu. Gimana Bu? Betul Bu? Ibu bekerja sambil bicara ya Bu? Atau otak bicara kita dua Bu? Kiri, kanan, Allahu Akbar. Laki-laki karena otak bicaranya kiri belakang saja, para ahli menghitung-hitung. Tadi teman-teman MC ya, Kak Jannah sudah menyebutkan juga, dia sudah tahu ya. Jadi laki-laki itu karena cuma di kiri belakang, maka dalam satu hari laki-laki mengatakan antara 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya itu pada bapak-bapak. Dan kalau dijumlahkan Pak, itu perharinya 7.000. Ada juga suami atau bapak-bapak yang lebih pemikir atau pendiam, itu 5.000. Dan ada juga laki-laki yang wataknya orang bilang ekstrovert, pembicara, itu bisa 9.000. Sekarang ibu coba masing-masing cek suaminya yang mana, yang 5.000 kah, 7.000 atau 9.000?
ulang-ulang supaya sampai di rumah masih ingat terus, sehingga tidak lagi baper, tidak lagi kesal ya. Perempuan Pak, karena kiri belakang kanan belakang dihitung-hitung oleh para ahli, maka perharinya 20.000. Ada juga perempuan yang pendiam, ya kayak saya, tidak percaya. Yang pendiam 16.000. Ada juga perempuan yang senang bicara 24.000. Sekarang Bapak ingat-ingat, istri Bapak yang mana? 16.000, 20.000, 24. Dan menurut penelitian, perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Inilah makanya kami perlu difahami Pak. Betul Bu? Itulah terjadi sebuah fenomena dikala suami pulang kantor Pak, ibu-ibu ini sudah tidak tahan untuk mengeluarkan minimal 16.000 kata. Saking cintanya sama suami, maka dikeluarkannya pada suami dikala suami datang. Saya juga nanti begitu Pak. Apabila sampai, saya insya Allah pulang ke Jakarta Kamis malam, pasti sampainya malam. Saya sudah hitung-hitung sampai di rumah pasti jam 11 malam. Pasti itu saya kasih. Ya, Assalamualaikum, ayah ini tidak kemana-mana di asal ya Allah. Banyak sekali jamaah yang datang, meskinya bagus, itu pasti saya ngomong ini. Dan pasti juga suami saya cuma jawab, sama Bu. Berarti ibu tidak sendiri di dunia ini. Dulu sebelum tahu ilmunya Pak, saya marah walaupun sudah dokter, karena penelitian ini baru. Saya dari dokternya kok 96, ini ilmu ini sampai di Indonesia jurnalnya masuk tahun 2006. Menikah 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya ini saja, ya, kalimat-kalimat ini saja. Dulu saya tidak mengerti kenapa kalau malam-malam laki-laki cuma bicaranya Sekarang saya baru paham kenapa bapak-bapak kalau malam bicaranya sedikit, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Makanya kita tinggal dapat sedikit. Betul Bu? Sedikit Bu? Kalau ibu mau dengar bapak bicara agak panjang, ibu harus ketemu bapak di siang hari. Bisa Bu jalan-jalan sama bapak di siang hari? Bisa? Seminggu sekali bisa jalan-jalan sama bapak di siang hari? Bisa? Alhamdulillah. Yang nggak bisa, sebulan sekali bisa. Yang nggak bisa, 3 bulan sekali bisa. Oh, kalau tidak bisa, ibu bersabarlah, tunggu bapak pensiun. Karena nanti kalau bapak pensiun, insya Allah 7.000 kata buat ibu seorang di rumah. Siap-siap panik, siap-siap bingung lagi. Kenapa? Karena dulu tidak bicara, sekarang bicara terus. Karena dulu 7.000-nya untuk di kantor, kalau sudah pensiun 7.000-nya buat istri. Sudah siap belum bapak pensiun? Sudah siap bapak pensiun? Belum. Jadi bapak kerja terus lah. Seperti itu. Tapi uniknya laki-laki malam hari menanggapi cerita
cuma ya, itu mungkin ibu-ibu coba dengar lagi. Suami saya begini, pagi harinya dia tanya ulang, bagaimana tadi kemarin kamu di asar? Pasti dia tanya ulang. Kalau tidak mengerti, karena istri sudah ceritakan malam, kemudian suami tanya lagi besok paginya, para istri itu pasti marah. Dan apa kata istri? Oh, jadi tadi malam kau tak dengar. Padahal suami dengar ibu, cuma beliau tidak bisa menanggapi panjang. Mereka ingin pagi hari kita cerita lagi supaya para bapak-bapak masih bisa mengomentari cerita kita ada panjang. Karena apa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi kata sudah bangun pagi. Ibu cerita saja lagi. Karena 20.000 kata kita sudah ada lagi, Bu. Paling tidak pagi-pagi ibu habiskan 5.000 untuk suami, ya, supaya bapak pun senang dan bisa menanggapi lebih lama, lebih banyak kata-kata. Bisa, Bu? Ini juga yang mendasari kenapa perempuan di era digital pakai gadget ini, kalau WA suami panjang lebar, betul Bu? Dan suami cuma jawab oke. Ya Pak? Atau jempol saya begini. Waktu saya tiba di Medan hari Senin malam, saya WA suami. Ibu-ibu begitu Pak, kami selalu laporan, betul Bu? Suami saya hanya baca WA saya, tidak dibalas, tetapi status online. Itu kalau tidak tahu ilmunya sakit hati. Kenapa? Saya tunggu 15 menit, tidak dibalas. Setengah jam, tidak dibalas. 1 jam, tidak dibalas. Dulu pasti marah saya. Pasti saya langsung telepon suami. Kalau dulu, ya. Tapi setelah tahu ilmu ini, saya langsung tahu, oh mungkin ya sudah tertidur dia dan HP-nya ada di dadanya. Tidak mau. Karena HP kalaupun terbuka dan kita tertidur, statusnya tetap online. Coba berperiksa begitu saja. Sabar, ini namanya sabar. Sabar kenapa? Tunggu sampai besok subuh. Betul juga, rupanya setelah sholat subuh, suami saya baru bisa jawab WA saya. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan memendam, sabar itu bukan membenci, tetapi sabar itu mengerti. Ya Bu ya? Tapi tentu waktu mengerti, tetap juga kita harus ingat Allah. Makanya harus sebut istighfar, astagfirullahaladzim. Sering banget itu, HP kalau saya WA suami, dia belum balas, astagfirullahaladzim. 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 Bukan hanya menunggu jawaban suami, termasuk juga anak-anak, termasuk juga anak laki-laki. Ibu, siapa yang punya anak laki-laki di sini? Anak-anak, Masya Allah. Anak laki-laki ibu sudah remaja, sudah besar. Ibu pernah WA sama anak laki-laki? Apa jawabannya? Oke juga. Kalau kita tak tahu ini langsung marah-marah. Bapaknya saya ini. Oka. Tapi tadi Pak Taufik, sebelum saya masuk di dalam rumah dinas tadi, di mobil setelah saya minta izin lagi sama suami untuk didoakan. Ayah, sebentar lagi saya sudah sampai, doakan saya mau berbagi di asahan ini. Karena masih
dia jawab tadi? OKEY. Lebih panjang dari OKA karena masih pagi. Tapi untung di bawahnya ada lagi dia tulis. Apa dia tulis? Jaga kesehatan. Ya. Kita perempuan ini istri, suami jawab sedikit panjang saja. Ini sudah lama tidak adanya. Walaupun saya tahu itu jawabannya copy paste, karena setiap hari begitu. Cuman saya tetap senang, ya Bu. Jadi Ibu minta dijawab sedikit panjang ya Bu. Hari ini kan ada emoticonnya ya Bu. Itu saja permintaan kami Pak. Cuman Bapak jangan heran juga kami perempuan WA Bapak panjang lebar. Karena bawah sadar kami ingin mengeluarkan 16.000 kata supaya tidurnya nyenyak. Itu sebetulnya. Makanya semuanya ditulis. Sampai ketawa pun kita tulis Pak. Emoticon gak bisa satu, emoticon begini aja 5. Emoticon loh. Itu otomatis tangan kami. Ya. Jadi dari kata-kata saja kita sudah berbeda. Jadi 20.000 kata itu termasuk ya menulis di chattingan WA Bu. Mungkin ada ibu-ibu merasa saya nggak banyak kata-kata, iya Bu, tapi Ibu banyak bebenah, banyak ya bebenah pakai gerakan. Ini dihitung pun sama 20.000. Dan itu potensi perempuan. Untuk apa? Karena perempuan kalau sudah menikah dia akan menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi pendidik pertama dan utama pada anak. Maka Allah kasih potensi bicara atau komunikasinya apa Bu? 20 kata. Ikhlas Bu? Suami cuma 7.000 ikhlas Bu? Iya. Abang adek kita nih, abang adek lancar sekali kan, bagus sekali dia bicara kan. Tapi beliau juga tetap 7.000. Dia lancar bicara karena masih siang. Mungkin sudah berkeluarga kata? Belum. Syukur juga ya. Mungkin kalau abang adek sudah berkeluarga, beliau karena memang bertugas untuk protokoler, MC juga, narasumber juga, itu bisa bicara dari pagi sampai sore saja. Malam hari sama. Nanti ditanya sama istrinya tetap jawabnya karena memang sudah dikeluarkan pagi hari atau siang hari. Selamat ya. Terus apa lagi sebetulnya yang diharapkan oleh perempuan Pak? Perempuan ini memang kalau ada masalah, Ibu, kita nih perempuan kalau punya masalah itu berputar-putar di otak kita nih perempuan. Bisa lepas setelah diceritakan. Itu masalahnya. Sehingga Bapak, tipsnya adalah kalau Ibu mendengar atau Ibu bercerita sama suami dan suami mendengarkan istri cerita Pak, rupanya perempuan hanya ingin disimak Pak. Bapak tidak perlu capek-capek carikan solusi Pak. Sementara Ibu harus tahu, laki-laki karena otak tanggung jawab, setiap dengar istrinya curhat, mereka sebetulnya tidak tega. Makanya laki-laki berpikir, oh saya harus menawarkan solusi. Tapi Pak, kami perempuan ternyata tidak perlu solusi,
Takutnya Bapak capek kasih solusi, tidak juga dipakai Pak. Tapi memang laki-laki otak tanggung jawab. Di situ bertekannya, di situ konfliknya. Ibu, pernah sakit kepala? Curhat sama suami sakit kepala pernah? Abi, ya, Umi sakit kepala, betul? Kira-kira apa jawabannya Abi kalau Umi cerita bahwa Umi sakit kepala? Minum obat, minum obat. Minum obat. Solusi bukan itu. Solusi. Cuma Pak, perempuan kalau curhat sama suaminya sakit kepala, sebelum curhat sudah minum obat. Maka waktu Bapak suruh minum obat, perempuan tersinggung. Obat apa lagi semua? Ya kan gitu. Ya Bu. Maka supaya tidak bertengkar sewaktu curhat, ibu juga harus sampaikan pada suami bilang, ayah, abi, papa, atau ibu panggil apa suami ya, panggilan saya, ayah, beb. Kalau ibu mau curhat, kasih pengumuman ya. Ya, mama, bunda, Umi cuma cerita saja, dengar saja. Supaya bapak tidak capek mencarikan solusi. Tadi Pak Taufik sampaikan bahwa suami sudah capek, kemudian takutnya tambah capek karena mencarikan solusi. Padahal anak tidak akan dipakai. Jadi dengarkan saja ya Pak. Bapak cukup ambil waktu mana saja Pak. Kalau perlu tambah sedikit kalimat Pak, iya Kak. Atau ya Bapak bisa tambahkan lagi masa, gitu Pak. Sehingga ibu akan semangat cerita. Betul Pak. Itu tengoknya dia Pak. Langsung keluar gitu. Tidak lagi nama saya kata 20.000 kata semua keluar Pak. Jadi tambahkan sedikit. Iya Kak. Masa gitu Pak. Selain Bapak jadi kalau disingkat ibu ngomong iya Kak. Masa ini tidak Pak. Walaupun Bapak tidak mengerti apa yang ibu cerita. Tidak apa yang penting kami keluar. Ya. Karena besok juga akan cerita lagi. Sudah yang penting mama itu keluar. Kalau tidak kasihanlah kami. Tidak bisa dipukul. Kecuali yang paginya ibu-ibu memang juga sudah bekerja, sudah juga mengajar, sudah juga baca Quran 1 hari 1 juz. Insya Allah 16.000 katanya berguna untuk ya dikeluarkan tiap hari. Sampai sini bisa mengerti Bu, Pak? Ya, baik. Kalau laki-laki bagaimana laki-laki? Apakah laki-laki curhat? Rupanya laki-laki itu curhatnya tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi ada penelitian, suami atau bapak-bapak kalau sudah sampai di rumah dan dia ada masalah, beliau duduk di kursinya sepertinya nonton TV tapi tidak nonton. Dia sedang apa? Sedang memikirkan masalahnya. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluarnya. Dan pada saat seperti itu, suami-suami tidak suka ditanya-tanya. Itu gak Pak? Iya. Saya dulu salah, tidak mengerti. Saking inginnya jadi istri soleha, suatu suami saya duduk lihat TV, saya sama dia. Kayaknya ayah capek sekali ya. Iya. Harusnya sampai situ saja. Harusnya saya tinggalkan saja atau kasih saja minum. Sudah tinggalkan. Waktu itu saya ingin sekali menjadi istri soleha, belum tahu ya
menghadapi laki-laki. Waktu dia bilang, iya saya capek, maka tambah saya datangi dia. Dan saya tanya terus, kenapa sih capeknya ayah? Cobalah cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakku, permata hatimu. Dan apa kata suami saya? Diam. Perempuan kalau digertak seperti itu oleh suaminya, Pak, sakit hatinya 3 tahun. Ya Bu? Tapi salah sendiri, kenapa tanya-tanya? Waktulah tahun 2006, saya tahu ini. Maka saya tidak pernah lagi tanya-tanya, tinggalkan saja, kasih minum, kasih kue. Dan tidak usah berpikir, saya tidak pernah diajak diskusi sebagai istrinya. Tidak usah pikir begitu. Kenapa? Karena nanti juga dia cerita. Tapi tidak hari itu. Bisa jadi besok malam, pekan depan, bulan depan, atau kadang bapak-bapak saudara, saya kasihan sama istri. Tidak usah saya ceritakan. Mengerti Bu kira-kira Bu? Bisa biarkan suami saja begitu, biarkan saja. Ya. Dan laki-laki seolah-olah nonton TV, ternyata tidak. Itu bukan hanya laki-laki modern sekarang begitu. Laki-laki purba juga perlu begitu. Sejak dia laki-laki purba, ya, menjemput rezeki di hutan, kijang, dapat kijang, dikasih istri. Bapak-bapak itu naik batu untuk melihat matahari terbenam karena tidak ada TV dulu. Itu tidak mau ditanya-tanya. Kenapa? Karena dia memikirkan besok harus di mana lagi berburu dan pakai apa lagi. Tadi saya salah strateginya apa? Begitu kan? Bisa terima Bu? Alhamdulillah. Dan yang sering juga bertengkar adalah masalah mimik wajah. Laki-laki kalau baru sampai di rumah berjumpa istri sekitar 10 menit sampai 15 menit Bu, karena ada hormon testosteron membuat wajah laki-laki itu seperti ini. Coba perhatikan, mudah-mudahan kelihatan di layar TV. Laki-laki wajahnya sama 10 menit sampai 15 menit pertama. Coba ingat-ingat waktu Bapak sampai rumah Bu, apa mukanya, bagaimana wajahnya? Rata. Padahal beliau senang pulang ke rumah. Tapi kita tidak bisa membedakan dia senangkah, dia marahkah, dia sedihkah, dia takutkah. Bahkan kita sebetulnya bergairah lihat istrinya, cuma mukanya rata. Ini yang bikin perempuan kesal, Pak. Karena kami menganggap suami tidak suka pulang ke rumah karena mukanya rata. Betul Bu? Betul Bu? Sama, saya juga begitu. Makanya dulu kalau suami saya datang, Assalamualaikum. Kita kan diajarkan oleh guru-guru kita kan, para ulama, kalau mau jadi istri soleha, jemput suami dengan senyum nggak Ibu kalau suami datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya, cium tangan, senyum. Terus kalau Ibu senyum sama suami, Ibu maunya apa suami? Balas senyum, balas senyum. Bisa Bu, tapi tunggu 15 menit. Karena laki-laki ya baru bisa senyum lagi, baru bisa bicara sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau Ibu tidak mengerti, maka Ibu kesal. Saya juga dulu begitu, cium tangan suami, saya senyum sama suami, mengharap dia membalas senyum. Tapi karena belum 10 menit, belum 15 menit, dia tidak senyum, saya mulai jengkel. 5 menit senyum masih tahan,
Menit ke-6 mulai salah sangka. Apa saya bilang? Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 Pak, muka saya berubah. Yang tadi senyum mulai berubah menjadi gitu Pak. Karena kesal. Dan karena saya wanita Bugis, kita hampir sama barangkali orang Medan, orang Bugis ya, agak vokal ya. Karena suami nggak senyum-senyum, apa saya bilang? Kalau nggak suka pulang, nggak usah pulang. Terus kata suami saya, siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya nggak ikhlas pulang. Siapa kata suami saya, Bu? Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Karena muka yang ini. Bolehkah sekarang Ibu, kalau Ibu, suami Ibu datang atau anak laki-laki datang, wajahnya lapar seperti ini, tidak usah dibawa ke hati kita. Yakinkan bahwa suami datang senang, walaupun mukanya lapar. Bisa Bu? Yakinkan bahwa dia bergairah jumpa istrinya, walaupun mukanya lapar. Gitu Pak. Berantemnya gara-gara ini, keselnya gara-gara ini. Karena kami Pak, perempuan tidak perlu 10 menit kami Pak. Kami 10 detik saja, 10 detik. Karena ada hormon estrogen, muka kami Pak bisa 6 kali berubah, 6 kali berubah. Betul Bu? Ibu, coba saya kalau ketemu temannya. Apa kabar? Baik. Kamu lagi apa? Alasan ini benar. Mukanya bisa berubah 6 kali dalam 10 detik. Itu kami mengira bapak-bapak seperti itu. Dan tetapi Ibu, inilah cantiknya perempuan. Mukanya ekspresif. Tidak enak kalau punya teman mukanya rata. Ibu, apa kabar? Besok ada taklim. Ibu mau punya teman gitu? Suami-suami juga suka ibu yang mukanya manja-manja begini. Waktu menyambut suami, tanya bapak, betul Pak? Alhamdulillah, aku dari mana aja? Cantik perempuan begitu Bu. Daripada perempuan mukanya lama. Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Besok ada acara. Zaman dulu ada film tuh. Siapa? Ibu juga kan bisa Susana? Sama. Sekarang film Susana suka ditayangkan malam hari. Ya Allah. Itu Reno tidak mau pindah gini untuk ganti film itu. Senang kali melihat Susana itu ya Allah. Ya? Bisa pakai Bu? Inilah cantiknya perempuan. Kalau perempuan mukanya bisa berubah-ubah. Ini juga laki-laki, gantengnya laki-laki Bu. Laki-laki ini ganteng mukanya rata Bu. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya cool banget. Ya Allah, cool banget. Sabar Bu, paling lama 15 menit, paling cepat 10 menit. Ya. Reda Bu, terima
Tapi waktu masuk mobil atau di motor, ibu lihat wajah suami rata hanut, mulai lagi tak senang. Padahal suami itu senang jemput istrinya. Cuma memang mukanya rata itu. Karena bapak-bapaknya kalau ketemu istrinya, sebelum hari pertama itu pokoknya gimana tuh mukanya rata itu. Beda dia kalau ketemu istri tetangga terus. Kenapa? Saya baru tahu Pak, ada penelitiannya. Karena suami pada saat berjumpa istrinya, dia mau menjadi seseorang yang apa adanya. Mantap. Kalau sama istri tetangga itu masih belum apa adanya. Makanya masa pura-pura senyum. Ya, mari Bu RT. Padahal belum apa adanya. Makanya menjumpai istri laki-laki itu selalu ingin apa adanya. Nah itu bukannya rata tuh. Paham ya Bu? Ya. Terima ya Bu. Saya juga pernah dijemput suami sebelum tahun ilmu ini. Ya. Setelah saya dia punya SMS saya. Zaman dulu belum ada WA. Saya jemput kamu. Saya sampai izin di rumah sakit, bahagia sekali karena jarang-jarang dijemput suami. Apa saya bilang sama teman-teman dokter, ya, aku pulang duluan ya, suami aku jemput aku. Saya praktek di lantai 5 Pak, di kala itu turun naik lift berbunga-bunga. Jalan di koridor rumah sakit juga masih berbunga-bunga. Cari mobil di parkiran masih berbunga-bunga. Tapi ketika buka mobil, buka suami rantau. Assalamualaikum, kami ibu ya. Laki-laki di depan sendirinya. Salam. Saya dulu tidak tahu kalau dia sebetulnya senang jemput saya. Tapi kalau mukanya rata, bukan tersinggung kami berdua. Dan apa saya bilang sama suami dulu? Tahun ini naik taksi. Terus saya perempuan Pak, kalau marah sama suaminya, dia tidak mau lihat muka suaminya. Ini suami saya dikatakan, tahun ini naik taksi. Terus saya gini. Terus kata suami, kenapa naik taksi? Kan saya sudah jemput. Habis kamu lagi ikhlas jemput aku. Laki-laki itu Bu, nggak sadar kalau mukanya rata Bu. Iya Pak. Bapak baru tahu kan kalau bukan rata kan semuanya. Padahal istri sudah sakit hati berhari-hari. Itu dia punya konflik, ya kan? Iya. Akhirnya pulang dengan kekesalan. Minggu depan kan suami saya berkata begini, kamu tahu kan? Sebetulnya waktu saya jemput kamu di rumah sakit, saya mau ajak kamu makan di restoran, tapi tidak jadi karena saya yang mama suami istri. Paham ya Bu ya? Tapi ini jauh lebih baik suami ibu mukanya rata walaupun ibu buka mobil. Daripada ibu buka mobil, suami tiba-tiba apa enggak kaget ibu? Tengok suami kayak begitu. Jadi sekali lagi Beto, suami mukanya rata. Bapak juga Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sudah mulai tidak perlu 15 menit Pak buka rata. 8 menit saja boleh Pak. Sedikit lebih cepat supaya istri langsung senang lagi. Karena perempuan Pak, pada saat senyum sama suami, Bapak cuma senyum dikit aja Pak, dikit aja. Itu sudah menjadi kenangan indah buat kita ya. Betul betul. Tapi juga kita pasti tahu bahwa kalau laki-laki mukanya rata, itu dia tidak apa-apa, dia tidak marah, dan dia juga tidak jengkel. Bedanya dia marah dengan tidak marah bagaimana Bu Aisyah? Kalau setelah 10 menit Bapak marah, berarti datang sudah marah. Tapi kalau setelah 10 menit Bapak cuma duduk-duduk saja, duduk di kursinya di rumah, ada kursi Bapak di rumah Bu? Atau datang ke meja buka tanggung saji, ya,
dilihat kanan kiri, putih-putih mata temennya, putih-putih mata. Ini putih-putih mata, putih-putih mata itu. Rupanya perempuan lebih lebar Pak dari laki-laki putih-putih matanya. Itu yang membuat ya, perempuan senang kalau bicara dilihat mukanya loh. Ibu senang nggak kalau bicara dilihat mukanya? Tapi bapak-bapak Bu, laki-laki itu putih-putih matanya lebih sempit dari istri. Makanya kalau perempuan senang bicara ditatap matanya lama atau dilihat wajahnya, laki-laki kalau bicara tatap mata dengan istri cuma tahan 5 detik Bu. Cuma tahan 5 detik. Banyak istri-istri curhat sama saya, dia bilang begini, Bu Aisyah, saya jengkel sama suami saya. Kenapa ibu jengkel? Sebab setiap saya bicara sama dia, saya lihat terus matanya, dia lebih senang lihat HP-nya Bu Aisyah. Oh, ibu tidak sendiri atau kalau saya bicara sama suami, dia cuma lihat saya sebentar, habis itu dia lihat apa? Lihat tembok. Oh, saya baru mengerti ibu ini belum belajar bahwa memang laki-laki tidak kuat ditatap matanya ya lebih dari 5 detik, apalagi kalau kita bicara tentang uang. Jadi bapak-bapaknya tidak suka diajak bicara sama istrinya itu sambil terus lihat matanya. Ada yang tahu nggak apa-apa sekarang mahal, semuanya mahal. Itu cuma tahan 5 detik, habis itu bapak lebih senang lihat lantai daripada lihat muka istrinya. Nah itu. Dan ibu jangan tersinggung kok. Bukan suami ibu saja begitu, seluruh dunia begitu. Paham ya Bu? Bu Aisyah bagaimana dong supaya romantis? Saya ingin kalau saya cerita, suami saya lihat muka saya. Jangan malu Bu. Coba ibu perhatikan video ini Bu. Ini video suami istri supaya romantis. Istri kalau ngomong sama suami, cukup 5 detik saja lihat suami. Habis itu ibu tunduk. Nih kita hitung ya. Istri kalau bicara sama suami cukup lihat muka suami 5 detik. Habis itu ibu tunduk supaya suami senang lihat istrinya. Kita hitung ibu. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk ya. Saya setelah tahu ilmu ini Bu, saya juga ikut-ikutan. Setiap saya bicara sama suami, ayah, aku mau bicara, terus itu dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi begini ayah. Dan saya tahu suami itu lihat aku atau sambil ambil nasi. Begitu caranya. Bisa kira-kira begitu? Tapi ibu kalau mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan rambut au-autan, muka puncak, dasternya robek, koyok dilek. Kalau ibu sosok cantik jadi begini akhirnya. Itu suami langsung terkejut. Astagfirullahaladzim. Semakin tua istri aku. Ibu, siapa punya anak perempuan Bu? Ini ilmu buat anaknya. Kalau mau ambil hatinya anak perempuan gampang. Setiap anak perempuan bicara, berapapun umurnya, lihat mukanya. Apa Bu? Lihat. Kalau ibu lagi bicara, lagi pegang HP, ayah lagi pegang HP, tiba-tiba anak perempuan datang. Mudah-mudahan aku mau bicara, aku mau cerita. Oh gitu ya, langsung simpan. Lihat mukanya anak perempuan. Sampai ibu aku dengan kepala Bu, walaupun ibu tidak mengerti apa. Itu anak perempuan senang. Pernah nggak ibu anak perempuannya marah gara-gara dia bicara ibu sampai begini? Walaupun anak perempuan
suami, kemudian anak perempuan datang mau bicara, ibu baru jawab chatting ke suami atau ayahnya anak, bilang sama anak perempuan, sebentar, ibu jawab chatting ayah dulu 2 menit. Karena anak perempuan harus tahu sejak kecil seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Anak perempuan harus tahu sejak kecil. Tapi kalau yang cek bukan suami, anak ada bicara langsung tahu, langsung tahu. Ya, biar menteri sekalipun yang cek ini langsung tahu. Biar anak langsung tahu. Paling dia cuma cerita 10 menit baru cerita. Tapi kalau suami langsung jawab, ya. Atau sedang bicara sama anak perempuan, ya, ada telepon, bapaknya telepon, angkat. Sebentar nanti ayah telepon, abi telepon, 2 menit angkat. Tapi kalau yang lain telepon, nggak usah dulu. Bicara sama anak perempuan. Kalau ini mau ambil hatinya anak perempuan, ya. Saya 27 tahun mengurusi anak-anak bermasalah, sekarang anak perempuan semakin banyak juga bermasalah. Setelah saya anamnesis atau ya konsultasi, saya tanya, kenapa kamu pakai narkoba? Kenapa kamu jadi lesbian? Kenapa kamu menyimpang? Jawabannya apa? Ya. Habis kalau saya di rumah ngomong sama ibuku, ngomong sama ayahku, dia nggak dengar, nggak lihat aku, dia cuma lihat HP-nya, itu dia marah. Dan karena marah, ya, dia senang di luar. Ada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat jalan keluar sana. Kamu sebenarnya, saya juga sekarang sedang selalu berupaya. Saya punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Itu setiap dia mau bicara saya tahu. Ya, saya lihat. Walaupun kadang rumah sakit yang telepon, saya tidak angkat itu. Padahal itu penting. Ya. Walaupun memang berbeda rumah sakit atau perawat kalau telepon dokter penyakit dalam misalnya, pasti beritanya adalah dok, pasien tensinya tinggi, dikasih obat apa? Itu kalau dokter penyakit dalam. Saya karena dokter narkoba bu, perawat kalau telepon beritanya adalah dok, pasiennya kabur, pasiennya loncat, pasiennya berantem. Berarti itu kan penting ya bu. Tapi kalau saya bicara sama anak perempuan saya, dia lebih penting daripada pasien yang kabur. Dalam hati saya, dia lebih kabur daripada anakku yang kabur. Nah itu, ya paham ya? Itu saja, bukan itu saja. Karena ibu malamnya terlalu banyak. Tapi ibu harus satu ibu Tuhan. Umur berapa saja? Umur berapa saja? Bahkan masih bayi pun bicara sama bayi perempuan harus lihat mukanya. Tapi kalau anak laki-laki, siapa punya anak laki-laki? Angkat tangan bu. Masya Allah. Laki-laki putih-putih matanya sempit dibanding kakaknya perempuan atau adiknya perempuan. Maka anak laki-laki itu tidak sanggup kalau bicara sama ibunya seperti bapaknya tadi, lihat ibunya atau ibu lihat matanya lebih dari 5 detik. Makanya banyak ibu-ibu marah sama anak laki-laki kalau kasih nasihat itu, kalau beri nasihat ada begitu nggak bu? Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi kan gitu. Karena laki-laki cuma tahan 5 detik saja bu. Paham ya bu? Jadi kalau mau anak laki-laki lihat ibu tidak usah lihat matanya lebih dari 5 detik. Dan laki-laki senang dinasehati sambil makan. Apa bu? Sambil makan. Nasihat itu bukan dimarahin. Ibu jangan marahin anak laki-laki sambil makan. Nanti dia trauma tidak mau makan lagi. Padahal anak laki-laki itu pusat makannya lebih lebar daripada perempuan. Maka lebih afdal nasihati anak laki-laki sambil makan. Sampai sini bisa paham? Kalau begitu, anak laki
Karena berburu matanya lurus, tinggal tengok, panah, dada. Itu laki-laki. Allah kasih begitu. Jangan perempuan yang ke hutan untuk berburu. Sudahlah nggak lihat, banyak bicara. Mana hijabnya ya? Mana tidak kelihatan? Lari waktu hijab. Karena itu bicara terus. Perempuan tunggu di rumah memang. Kenapa? Karena Allah kasih perempuan mata yang lebar. Makanya perempuan disebut mata penjaga salam. Kalau laki-laki mata berburu, perempuan mata rezeki penjaga salam. Ibu, 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 pernahkah ibu suatu masak di dapur, mata ibu fokus di kompor, tiba-tiba ada tikus lewat, ibu lihat, walaupun mata ibu di kompor. Itulah yang disebut mata penjaga salam, supaya menjaga rumahnya. Ibu pernah nggak sedang gendong anak, menyusui anak, terus ada tamu datang, ibu lihat lewat sudut mata? Pernah? Disebutlah kita menjaga salam. Kalau laki-laki memang mata berburu. Sekarang memang tidak berburu di hutan, tapi berburu dari gedung ke gedung, dari kantor ke kantor, menggunakan kendaraan. Makanya laki-laki bu, kalau dia bawa mobil, bapak-bapak itu dari jauh sudah bisa lihat gedung tempat yang akan kita tuju. Betul Pak? Saya pernah bertengkar sama suami gara-gara mata dia sudah lihat gedung yang kita tuju, sementara saya tidak lihat karena mata perempuan pendek. Apa kata suami saya? Itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya begini Pak, mana sih? Itu mana sih? Nah itu berantem. Berantemnya apa? Suami punya komentar nggak enak perasaan. Masa itu aja kita lihat, mulai lagi. Padahal memang perempuan tidak lihat. Karena memang perempuan tidak diciptakan untuk berlama-lama di luar rumah. Perempuan diciptakan untuk di rumah. Maka banyak juga bapak-bapak pada saat macet di depan, karena bapak-bapak lihat di depan sana tidak macet, makanya bapak-bapak langsung ngebut mobilnya, betul bu? Nah, apa komentar perempuan? Awas. Pernah gitu bu? Pada saat suami bawa mobil, awas. Kenapa kami bilang awas Pak? Karena mata kami lebar, kami takut bapak nyebut, kami takut bapak tabrak kiri kanan. Itu makanya kita selalu bilang apa? Awas. Padahal bapak-bapak kalau ibu bilang awas, mereka langsung kesal. Bolehkah kalau nanti suami atau anak laki atau siapapun bapak-bapak bawa mobil yang tiba-tiba dia ngebut, ibu diam saja? Bisa bu? Nah, coba mulutnya gini, karena kalau ibu bilang awas. Apalagi anak laki ibu yang baru saja dia belajar menyetir, dia bawa mobil, ibu awas tuh marah ya. Saya sering suruh tidur sama anak saya. Sudah, ibu tidur saja. Nanti sampai tempat baru saya kasih gambar. Ya. Nanti itu jagonya laki-laki bu. Nanti laki-laki bermasalah di rumah apa bu?
Loh kok ada? Karena memang sudah ada di pintu kulkas. Mulai saat itu sepatau minggu ini, telur saya bagi dua, Bu. Taruh kentang sebagian, taruh kulkas sebagian, supaya cari telur nggak teriak-teriak lagi. Karena ibu-ibu kalau teriak-teriak suaminya cari telur, cari barang, apa kata ibu-ibu? Sewaktu dapat, ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Sama, Bu? Laki-laki sering tersinggung kalau ibu bilang makanya cari pakai mata. Kenapa laki-laki tersinggung? Karena sesungguhnya dia sudah memang pakai mata, cuma bapak-bapak juga tidak tahu kalau matanya tidak bisa melebar. Ya, Pak Ibu ya? Boleh nggak Ibu? Kalau suami cari barang, anak laki-laki cari barang, tolong bantu saja, tanpa komentar kayak tadi. Bisa, Bu? Tidak usah ngomong lagi cari pakai mata. Bisa, Bu? Susah ya? Karena 20.000 tambah tadi ya? Oh, bolehkah kalau digantinya bukan makanya cari pakai mata, diganti boleh, Bu? Dengarkan, Bu, apa gantinya? Misalnya suami tanya, Bunda, kunci mana kunci? Dia carinya ke depan, padahal di samping. Terus Bunda dapatkan, ini loh ayah. Ya Allah, mata laki-laki banget. Makanya gak lihat. Bisa begitu, Bu? Itu jauh lebih cantik daripada cari pakai mata. Senang sekali, Bu. Tahu ya? Karena apa? Perempuan memang bisa kanan kiri. Ibu, siapa yang masih sering diajak suami makan berdua di restoran? Ada? Ibu, kalau diajak makan berdua sama suami di restoran, tolong jangan duduk samping suami. Percuma ibu cantik, dia nggak lihat. Malah bapak lihat ibu yang di meja depan karena tidak sengaja. Karena ibu di samping, bapak nggak sengaja. Waktu makan, angkat kepala, ada ibu lain di meja depan, persis depan dia. Itu nggak sengaja, Bu. Saya pernah begitu pas sama suami saya, karena belum tahu ibu ini makan, saya duduk di samping suami. Dia angkat kepala dia, saya ingin ngasih. Saya mau tahu siapa yang dia lihat, karena persis di depan. Sampai saya cubit dia pun lihat siapa. Padahal karena posisi saja dia di depan, ada ibu di depan, maka dia nggak lihat karena saya di samping. Maka setelah tahu ibu ini, setiap diajak makan berdua, saya duduk di depan suami. Pertama, supaya suami lihat saya. Kedua, saya tutupi ibu yang di belakang saya. Ngerti ya, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Itu sudah ada beberapa ya perbedaan laki-laki perempuan. Insya Allah, tahu sebegitu saja, ibu akan semakin bahagia. Percaya sama saya. Ya. Dan sekarang kita juga perlu tahu, Pak, otak perempuan, Pak, hebatnya itu Allah kasih ini, Pak. Otak tengah perempuan di sini, Bu. Coba Ibu rasakan di tengah otak tengah itu. Di dalam itu memanjang. Allah ciptakan otak tengahnya perempuan lebih tebal dari laki-laki. Lebih tebal 30% dari laki-laki. Sehingga apa? Inilah yang membuat perempuan bisa bekerja, mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Ibu sering begitu, Bu? Gendong anak
otaknya perempuan lebih tebal. Laki-laki karena lebih tipis, maka laki-laki otaknya cepat konsentrasi terhadap pekerjaan di depannya. Dan pada saat konsentrasi pekerjaan di depannya, pendengaran laki-laki menurun. Itu makanya mengapa ketika laki-laki baca buku, nonton TV, pegang gadget di atas 10 menit, ia tidak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Karena otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Maka ibu kalau panggil bapak, kira-kira berapa kali baru bapak menengok? Berkali-kali memang. Jadi Pak, kita perempuan panggil suami 1 kali, Mas, kalau di Jawa begitu ya. Kalau di sini panggilnya apa? Abang. 1 kali ibu panggil suami yang sedang nonton TV, laki-laki memang tidak dengar, bukan sengaja tidak dengar. Dan kami perempuan Pak, kalau panggil suami 1 kali bapak tidak balik minta begini, panggilan kedua suara kami naik setengah oktav lebih tinggi. Abang, kadang 2 kali laki-laki juga masih konsentrasi tidak dengar. Maka panggilan ketiga naik 7 oktav. Abang, nanti bapak-bapak menoleh diri kan? Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot? Saya bilang, Pak, itu panggilan keempat, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, tapi bapak gak dengar. Kayak gitu ya Bu. Ibu, saya mau tanya sekarang. Ibu maukah pada saat memanggil suami dan pada saat suami berbalik, ibu masih cantik? Mau ibu? Saya tanya dulu. Karena saya mau ini dipraktekkan di rumah. Ibu mau? Saya kasih rahasianya. Suatu ibu panggil suami berkali-kali dan kemudian ya, suami berbalik lihat ibu masih cantik. Mau? Oke. Dipakai nanti ya. Ibu, supaya ibu panggil suami dan suami balik muka begitu lihat ibu dan ibu masih cantik, maka ya, pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Bisa ibu? Abang, halo. Laki-laki menoleh, panggilan ketiga agak keempat. Kalau ibu pertahankan senyum sampai panggilan kelima, maka laki-laki suatu menoleh, ibu masih cantik. Bisa begitu? Itu karena apa? Karena memang otak laki-laki, otak tengahnya lebih tipis dari perempuan. Begitu juga anak laki-laki itu. Siapa punya anak laki-laki tadi, Bu? Sering ibu marah sama anak laki-laki? Kalau ibu panggil baru dia jawab, dia panggilan keempat. Iya Bu, karena laki-laki, anak laki-laki bukan sengaja Bu. Saya cerita begini supaya ibu tidak cepat marah. Bukan membela laki-laki, supaya ibu atau perempuan tidak cepat marah. Karena kalau kita tidak tahu otaknya laki-laki, sampai mati kita marah terus. Sampai mati kita marah terus. Paham ya Bu? Bisa Bu? Boleh kalau panggil anak laki-laki juga pertahankan senyum? Bisa? Bisa kan? Supaya anak laki-laki itu betah di rumah. Kalau tidak, dia akan pakai narkoba, dia akan macam-macam di luar sana. Bisa? Alhamdulillah. Dan inilah yang menyebabkan kenapa perempuan ya bisa multitasking, karena otak tengahnya yang tebal, otak kiri kanannya tersambung dengan banyak. Jadi yang perempuan ini yang tersambung lebih banyak. Laki-laki karena otak tengahnya lebih tipis, kerja otak pada laki-laki kiri dengan kiri saja, kanan dengan kanan saja. Itulah perempuan bisa jadi multitasking. Tapi ada dampaknya Ibu. Perempuan
Itu karena kita perempuan banget, ya, perempuan kali. Paham ya? Karena bertengkar seperti ini, oke? Dan satu lagi yang saya mau kasih apa? Otak laki-laki lagi. Ibu, coba pegang dulu tengah otak kita ini, ya. Pertemuan dua alis, Ibu pegang ini. Ini kalau dibor ke dalam, ada segitiga Allah ciptakan. Kalau bahasa kedokterannya namanya hipotalamus. Apa Bu? Hipotalamus. Mohon maaf pakai bahasa Latin, karena kesepakatan internasionalnya bicara tubuh manusia itu pakai bahasa Latin, ya. Tapi tidak apa-apa. Ibu tidak tahu namanya pun harus ngerti bahwa di tengah otak Allah kasih segitiga pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Namanya hipotalamus. Namun Allah ciptakan hipotalamusnya laki-laki lebih lebar, 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau yang biru ini hipotalamusnya laki-laki, perempuan cuma setengahnya, Bu, cuma setengahnya. Untuk apa hipotalamus ini? Mari kita hafalkan 4. Karena kalau Ibu hafalkan di sini oleh-oleh ini 4 ini, insya Allah semakin mesra, bahkan kita akan menjadi istri dunia akhirat, bidadari dunia akhirat. Mau Bu? Oke, hafalkan ini ya. Pertama, pusat menjaga keamanan. Laki-laki pusat menjaga keamanannya lebih lebar dari perempuan. Inilah mengapa laki-laki yang menjadi suami bahwa sadarnya selalu ingin jaga istrinya, jaga anaknya, jaga rumahnya, jaga keamanan ekonomi. Dan kalau jadi pimpinan juga selalu mau menjaga masyarakatnya. Ini Pak, di kota Lampung ini memang perempuan lebih kecil sebetulnya. Ya, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya perempuan karena Allah sudah buat hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini juga yang mendasari Bu, kenapa kemana-mana istri harus minta izin suami. Ibu datang ke sini sudah minta izin suami? Saya mau tanya, Ibu minta izin atau hanya memberitahu? Yang mana? Sebab saya pernah dimarahin suami saya, Pak. Suatu ketika saya mau ke Bandung, mau berangkat dari pagi, baru bilang malam, ayah, saya besok ke Bandung ya. Suami saya marah. Sebentar, kamu ini minta izin atau hanya memberitahu? Hanya memberitahu. Ternyata kita sering begitu. Apa yang tersinggung? Hipotalamusnya laki-laki. Karena lebih lebar, ingin jaga keamanan, ya. Dan laki-laki senang setiap ibu sudah dikasih izin pergi ke satu tempat, setiap ibu juga melakukan kegiatan, laporkan pada suami dewan, dia jadi senang ya. Walaupun jawabannya oke, dan dia senang juga kalau ibu kirimkan foto atau video pada dia. Pasti nomor 1 dia cari wajah istrinya mana. Zoom, ya? Iya. Sekarang untuk suami saya, bolehkah ibu bapak dada-dada dulu buat suami saya Pak? Ini dia senang sekali. Terima kasih, Masya Allah. Ibu dada-dada di atas juga. Tuh, kayak gini tuh kasih tahu suami ini. Ya, teman-teman di asalan saya banyak ayah. Nanti saya bilang gitu ya, Masya Allah. Ini dia moderator dari sini, Masya Allah. Kirim Bu, walaupun tidak dibalas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kewajiban kita adalah membuat hipotalamusnya suami merasa aman dan nyaman. Itulah makanya kenapa perempuan yang sudah jadi istri, kalau keluar rumah selalu ada muridnya yang temani, anaknya kah, ya, teman perempuannya kah, sepupunya kan, itu karena laki-laki selalu ingin
menjaga istrinya, sayangnya tidak bisa 24 jam jaga terus. Makanya dia selalu aman kalau kita keluar ada yang menemani kita. Bisa nggak Bu? Jadi tidak usah marah-marah kalau disuruh untuk kita di sini. Ya. Apa lagi? Pusat makan minum. Ibu, terasa tidak kalau suami sampai di rumah selalu mau cari makanan? Iya. Pusat makan minum. Maka ibu selalu siapkan makan minum. Walaupun tidak semua istri pandai memasak. Ibu, siapa yang suka masak, pandai memasak? Angkat tangan ibu, coba angkat tangan, saya mau lihat. Masya Allah. Bagus Bu, bagus. Kalau ibu yang pintar masak, itu namanya bakat masak ibu, itu bagus. Masak itu bakat, bukan hanya perempuan yang kerjakan ya. Karena ada juga suami yang pintar masak. Oke? Saya termasuk istri yang bakat memasaknya sangat terpendam. Ada yang salah Bu? Tapi makanan harus siap. Barang dua macam saja. Karena bapak-bapak itu tanpa sadar akan dituntut otaknya. Taruh barang-barang di mejanya, ya kan? Kalau bapak-bapak datang gitu kan? Taruh barang di mejanya, taruh HP, taruh laptop, taruh apa? Terus dia datang ke meja makan, buka duduk saja. Begitu Bu? Kalau ada makanan sudah cukup senang. Apakah dimakan atau tidak? Bukan urusan kita Bu. Di Jakarta banyak istri-istri termasuk istri membangkang. Sudah dikasih tahu menurut penelitian begini, apa kata istri-istri muda? Percuma Bu Isa saya kasih masak atau saya siapkan makanan, Bapak tidak makan. Saya bilang tidak percuma saya. Bapak mau makan atau tidak urusan dia, tapi urusan kita adalah menyiapkan. Itu akan tercatat menjadi amal solehnya istri, ya Bu. Kalau Bapak tidak makan, gampang masukkan lagi kulkas. Besok panasi lagi. Sampai tidak basi ya Bu. Apalagi pusat tidur. Laki-laki pusat tidurnya lebih lebar dari perempuan. Maka jangan heran Ibu, di tempat tidur Ibu masih bicara, masih ngobrol-ngobrol, Bapak sudah tidur. Betul Bu? Apa perasaan Ibu kalau begitu? Iya, sama saya juga jengkel. Dulu saya sudah cubit suami saya, tetapi bukan yang tambah baik, malah tambah bertengkar. Asal Ibu tahu ya, bapak-bapak kalau Ibu lagi ngobrol, terus bapak-bapak tertidur, di mimpinya bapak-bapak itu wajah istri. Tapi kalau Ibu cubit, langsung ganti itu wajahnya. Ngerti ya Bu? Makanya jangan dicubit. Maka yang harus pertama diperhatikan kalau Ibu belum sempat rapikan ruang makan, rapikan ruang tamu, rapikan dapur, ya. Nomor satu yang Ibu harus rapikan adalah kamar tidur, tempat tidur. Buatlah tempat tidur selalu rapi, bersih, wangi, walaupun tidak mahal. Bisa Bu? Insya Allah Bu. Karena unik ini unik memang mata laki-laki Allah ciptakan. Kalau buka kamar tidur, mata yang mengurusnya itu langsung lihat tempat tidur. Kalau rapi, bersih, bahkan kamar wangi, Bapak akan ingat terus kamar tidurnya. Walaupun sering ke hotel-hotel bintang 5, tapi tetap ingat, ya, hotel bintang 5 untuk tugas, tapi tetap ingat kamar tidurnya. Bisa Bu? Dan istri juga, karena sebagai tempat tidur, Ibu juga harus cantik, wangi, glowing. Kalau perlu bibir sampai suku warna merah, Ibu bisa bibir sampai suku warna merah itu? Bisa? Ibu mau tahu pakai lipstik apa supaya sampai suku warna merah bibir Ibu? Pakai lipstik Arab yang hijau. Kalau ada teman umroh, minta titip lipstik Arab. Tapi jangan yang wangi ya Bu. Jelek yang wangi, pakai lipstik Arab. Insya Allah sampai subuh Ibu
segar wajah kita. Bisa Bu? Bisa? Nah, itu fungsi ketiga. Ulang dikit. Fungsi pertama tadi menjaga amanah. 2, pusat makan. 3, pusat. Terakhir, maaf. Ini ilmiah. Pusat syahwat birahi. Mana lebih besar Bu? Laki-laki apa perempuan? Untuk itu istri-istri, kalau tidak ada halangan syar'i, tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang demam atau sakit, tidak sedang ada masalah di organ reproduksi, apabila suami mengajak ibu untuk hubungan intim, karena itu ibadah tertingginya suami istri, makanya diminta untuk siap-siaga. Tidak dibolehkan menolak, karena kalau menolak, malaikat saja yang tidak punya nafsu akan melanggar sampai subuh. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena pusat syahwat birahi suami memang lebih lebar dari perempuan, dan bersamaan dengan pusat syahwat birahi itu pusat menjaga keamanan. Bisa tahu nggak Bu? Sehingga para laki-laki yang menjadi suami setelah melakukan ibadah intim suami istri, beliau bisa segar kembali keesokan harinya dan bisa bekerja lebih semangat lagi. Bisa paham ya Bu? Bisa paham? Ibu sering tengah malam dibangunkan suami? Sering Bu? Untuk apa? Hah? Untuk apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Segera bangun Bu. Karena itu ibadah yang suami selalu ingin ajak bersama-sama. Dan setelah itu ada ibadah berikutnya lagi. Kita memang tidak boleh menolak selama kita sehat. Tapi banyak Pak, maaf Pak, ibu-ibu bilang apa? Bapak enak tidur duluan. Kita baru bangun sudah dibangunin, ya Bu. Maka itu kalau suami kasih bangun, sebelum ibu buka mata, ibu berdoa dalam hati, bilang sama Allah, ya Allah, beri kekuatan ya Allah, beri kekuatan. Kenapa? Karena ibadah tengah malam itu luar biasa. Dan kita memang tidurnya telah tenang. Bisa paham ya? Mengerti? Ulang lagi. Fungsi hipotalamus 1, pusat jaga keamanan, maka senantiasa minta izin sama suami, di rumah suami, barang-barang suami harus dijaga. 2, pusat makan minum, siapkan saja makanan, tidak dimakan juga tidak apa-apa, ya. 3, pusat tidur, senantiasa rapikan kamar dan tempat tidur, dan juga sebagai tempat tidur kita harus cari. 4, pusat syahwat birahi. Makanya Pak, maaf Pak, Ibu, seringnya suami-suami yang istrinya meninggal duluan. Ada 2 fenomenanya Pak, para suami kalau istrinya pulang atau meninggal duluan. 1, cepat menikah, atau 2, tahun depannya suami menyusul. Itu begitu tuh fenomenanya. Tapi perempuan seringnya kalau suaminya meninggal dunia bisa bertahan tidak menikah lagi, betul? Kenapa? Karena pusat syahwat birahi perempuan kecil Bu. Paham ya? Itulah saya bilang sama suami saya sebelum saya tutup. Saya pernah bilang sama suami saya begini Bapak Ibu. Ayah, kalau saya meninggal duluan, nikahlah lagi. Oh, suami saya kaget. Ayah benar, iya. Bahkan saya panggil anak-anak saya terima. Lanang beliau kampung jalan lagi di sini. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu. Anak perempuan saya protes, nggak bisa Bu. Nanti aku yang urus ayah. Bisa nggak kau urus ayahmu? Tapi ada 1 hipotalamus yang tidak bisa kau urus. Ya. Suami saya serius Pak. Yang betul nih, saya boleh nikah lagi. Boleh. Dan pada saat kamu nikah, aku datang. Nah kan polisi sudah meninggal, iya.
saya, mau kemana Aisyah? Saya mau lihat suami saya nikah lagi. Terus suami saya tanya gini, Pak, terus kalau kamu datang, kau mau duduk di mana? Aku akan duduk di antara kau dan istri baru. Dan nanti pada saat kamu nanti malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Kalau nanti ada hiburan jagung, itulah aku. Suami saya gini, Pak, kamu di sini malah menakutkan. Saya bilang, Pak, saya izinkan Mas, tapi memang ada penyakit yang perempuan. Apa? Kepo. Sudah mati pun masih mau tahu siapa lebih cantik, saya atau istri baru.